bisa menyebutkan kira-kira untuk diingat kembali siapa Abdullah bin Umar? Kira-kira dalam terjemahnya apa? Abdullah bin Umar tuh putranya Umar bin Khattab, Ustaz. Nah, Abdul bin Umar. Siapa? Putra Umar bin Khattab. Nah, putra Umar bin Khattab. Apa lagi di antara referensinya? Tentang dia apa saja? Kapan beliau masuk Islam? Saya dari lahir kayaknya, Ustaz. Hah? Beliau masuk Islam setelah bapaknya. Ada mengatakan Kubailihi sebelumnya, ya, pendekatan, ya, pendekatan dengan bapaknya. Beliau termasuk salah satu dari 4 orang yang bernama Abdullah, pemuda-pemuda sahabat-sahabat muda yang terkait dengan kealimannya, ya, kecerdasannya. Siapa saja selain Abdullah bin Umar yang disebut dengan Al-Abadilah Al-Arba'ah. Abdullah bin Empat Abbas. orang, Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas, terus Zahid. Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar. Iya, terus kedua, dua, tiga, Abdullah, Abdullah bin Abdullah bin Zubair. baik, tiga, Bin terakhir, satu As. lagi, Bin As. Abdullah bin As. Abdullah bin Amru bin As. Ada Amrunya, ya, bukan Abdul bin As. Kalau Amru bin As, tapi kalau Abdullah ibnu Amru ibnu As. Hadza, ya, idan min tarjamatihi al-qalil dan al-qalilah, yakni Abdul bin Umar, ya, termasuk 4 orang bernama Abdullah yang mereka terkait dengan, ya, pemuda tapi berilmu di kalangan sahabat, ya, bahkan terkenal dengan keilmuannya, ya. Mereka muda-muda. Baik, ya, hada idan minta jamatihi nantakilu ila ma'anil kalimat faqala umirtu ay amara amrun minallah ila nabi, amrun minallah ila nabi wa yutlaqul amru lil wujub. Jadi Allah perintahkan kepada Nabi SAW, dan biasanya perintah itu untuk menunjukkan kewajiban, wajib membunuh, dan wajib sebenarnya nanti akan kita pahami maksud daripada perintah itu apa, ya. Qatala yuqatilu ay al-muqatalah wujudu al-qatlu minal janibain. Jadi kalau kata-kata qatila itu artinya dari qatala, bukan qatala, ya. Beda, ya, antara kata qatala dengan qatala. Kalau qatala itu kan membunuh dari satu sisi, ya. Apakah eh, apa musuh menyerang tanpa ada perlawanan dari Islam, atau Islam sendiri kaum muslimin menyerang mereka tidak melakukan apa-apa, itu namanya qatala. Tapi kalau qatala, iqatilu ay al-muqatala wujudul qatlu minal janibain, ya. Bukan minal habilain, ya, tapi janibain, ya. Coba saya ini dulu, ya, saya revisi dulu sini janibain. Jadi karena kata qatala itu artinya ada serangan dari dua sisi, serangan dari dua sisi. Jadi musuh menyerang, maka kaum muslimin diperintah untuk uqatilah, untuk qatala, artinya pertahankan, lakukan serangan juga kepada mereka.
Itu qatala namanya. Jadi Nabi SAW diperintah untuk mempertahankan diri, mempertahankan eksistensi diri dengan menyerang musuh karena mereka menyerang duluan. Jadi bukan ujuk-ujuk ya. Bukan tanpa ada perlawanan atau penyerangan lebih dahulu dari kaum muslimin, dari kaum musuh, dari orang-orang yang menyerang ya. Dari pihak orang-orang kafir atau orang-orang musyrik. Ya, ada uqatila. Yashhadu bimakna yukiru wa yata'ahadu wa yuqsimu. Kata syahada itu ada 3 sisi maknanya. Pertama, yukiru berikrar, wa yata'ahadu berjanji, wa yuqsimu bersumpah. Ya, maka kalau dalam bahasa yang lainnya disebut ikrarun wa ahdun wa qasamun. Ya, seseorang itu kalau sudah bersyahadah berarti dia berikrar. Saya bersahadat tidak ada Tuhan selain Allah. Saya berjanji tidak akan menyekutukan Allah. Saya bersumpah. Yashhadu. Asyhadatu ikrarun wa ahdun wa qasamun. Karena kata kerja yashhadu berarti yukirru wa yata'ahadu wa yuqsimu. Ya. Jadi berikrar, berjanji dan bersumpah. Asamu yanalu al-muhafazah minal Islam. Karena orang bersyahadah, lalu mendirikan sholat, membayar zakat, maka mereka mendapatkan perlindungan. Al-muhafazatu minal Islam. Islam memberikan perlindungan kepada mereka. Sebenarnya ada 5 ya yang dilindungi, tapi disebutkan dalam hadis ini 2 perwakilan dari 5. Pertama adalah dima'ahum. Anna anfusahum bi'adamil iza wa ihraqid dam. Ai anfusahum dima'ahum artinya jiwa mereka. Islam melindungi jiwa kaum muslimin. Yaitu tidak boleh disiksa, tidak boleh dicaci, tidak boleh disakiti, dan tidak boleh di darahnya ditumpahkan. Ihraqi ad-dam. Tidak boleh ditumpahkan darahnya. Walaupun cuma 1 tetes. Ya, haram hukumnya menyakiti seorang muslim walaupun cuma tak apalagi sampai melukai ya, walaupun cuma ya apakah mencubit, apakah menjewer ya. Pokoknya menyakiti. Bahkan juga bukan sekedar sakit zahir ya, tapi sakit batin itu nggak boleh. Menyinggung, ya, membuat ya, seorang muslim gelisah, ya, nggak boleh. Karena anfus itu bukan sekedar ya fisik ya, tapi juga jiwa. Ai anfusahum, jadi ma'ahum anfusahum bi'adamil izai wa ihraqid dam. Ya, darah atau jiwa ya, dengan tidak menyakiti dan tidak menumpahkan darahnya. Yang kedua wa amwalahum ai adamu salbihi wa akhdhihi bi ghairi illatin syar'iyyatin. Jadi nggak boleh dirampas. Ada musalbihi tidak dirampas, wa akhdhihi diambil bi ghairi illatin syar'iyyah tanpa alasan syar'iyyah. Apa alasan syar'iyyah yang boleh mengambil harta seorang muslim? Dengan bertransaksi, jual beli. Nah, jual beli itu kan artinya mengambil kan. Mengambil secara syar'i berarti kan? Ya, artinya itu tukar barang kan. Atau dengan meminjam. Itu syar'i boleh. Tapi kalau nggak ada alasan yang lain atau tidak syar'i nggak boleh. Mencuri, merampas, merampok, atau berbagai macam cara yang nggak syar'i itu diharamkan. Ya. Jadi ini 2 perwakilan ya. Sebenarnya ada 5 yang Allah jaga melalui agama Islam apa seorang muslim. Ya kali ini 2, yang 3-nya apa kira-kira? Yang ketiga adalah ad-din, agama. Maka agama pun itu diberikan perlindungan oleh Allah sehingga seorang muslim ya, tenang dalam menjalankan agama Islam. Yang keempat apa? Yang keempat adalah
nasal, keluarga. Keluarga juga diberikan perlindungan oleh Allah. Ya. Jadi seorang muslim memiliki keluarga yang damai, tentram, karena Allah lindungi. Maka nggak boleh ya, menyiksa, menyakiti keluarga seorang muslim. Jiwanya saya nggak boleh juga, tentunya keluarga nggak boleh juga. Dan ya tentunya untuk menjadi perlindungan, maka Islam pun memberikan syariat ya, menikah ya, hukum menikah itu dibolehkan dan dilarang berzina. Lalu yang terakhir apa? Ya, terkait dengan itu ya, kan ada jiwa, harta, agama, lalu keluarga, satu lagi apa ya? Saya lupa nih. Ada yang tahu nggak kira-kira? Ya, disebut dengan ya apa? Asy-syariah al-khamsah ya. 5 perkara yang dilindungi oleh syariat. 5 amwal, adin, dan anasal, serta apa? Satu lagi. Mentarif min kunna Akal. ya'rif. Ah? Akal, Ustaz. Naam, akal ya. Al-akal. Al-aqlu, akal ya. Akal juga dilindungi oleh Islam. Artinya ya, Islam itu memberikan ya, ilmu yang bermanfaat, dan dilarang atau melarang Islam itu ilmu yang menyimpang. Aklun, dilatihlah ya. Akal ya. Jadi akal juga termasuk yang dilindungi oleh Islam. Nah, di alam hadis ini perwaktunya 2, bima dan amwal. Bihaqil Islam berarti wujudu illatin syar'iyyah mislu al-iqab lizani awis syariqah bima yusamma al-hudud. Kan nggak boleh menyakiti, kan nggak boleh mengeluarkan darah seorang muslim. Boleh nanti karena alasan syar'i, yaitu dengan adanya pelaksanaan hukuman terhadap pezina. Kalau misalkan memang seorang muslim berzina, berarti boleh disakiti, ya. Apakah dipecut, dicambuk, atau dirajam, ya kan? Karena dia berzina. Atau sarikoh, karena dia mencuri, dipotong tangannya. Bima yusamma al-hudud. Nah, ini yang disebut dengan al-hudud. Ya, hukuman yang berlaku di dunia ya dilaksanakan oleh seorang pemimpin. Mislu ar-rajmu, ya seperti rajam, au al-jildu, cambuk, au al-qat'u, potong tangan. Wal qisasu, dan juga qisas liman qatala an-nafsa bi ghairi haqqin. Juga hukum pancung ya, bagi siapa yang membunuh jiwa tanpa ada kebenaran. Ini namanya bihaqil Islam. Ya. Pokoknya kalau di luar hakil Islam nggak boleh. Kalau hakul Islam silakan, nggak apa-apa. Hanya saja sekarang karena hukuman yang ada di negara kita tidak berlaku, ya tentunya kita tidak melaksanakan, karena hukuman itu yang dilakukan adalah pemimpin ya, tidak boleh dalam kehidupan masyarakat ya tertentu ya. Kita berlaku ya mendapatkan apa yang dilakukan oleh seorang pemimpin atau pemerintahan. Islam ya tentunya akan menjadi baik kalau dilakukan atau diterapkan di dalam kehidupan kenegaraan. Tapi kalau tidak, ya tentunya kaum muslimin mengikuti aturan yang ada. Wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala ay anna Allah yuhasibu a'mal insan zahiran wa batinan. Bahwa Allah akan menghisab segala perbuatan manusia baik zahir maupun batin. Yang nampak maupun yang tersembunyi nanti akan dihisab semuanya. Nah, ini terkait dengan adanya kemunafikan ya, terkait adanya orang yang pura-pura, itu akan ketahuan semuanya oleh Allah di dalam hisabnya. Ya, tentunya ini menjadi apa peringatan kepada mereka yang hanya berpura-pura dalam beragama Islam, atau juga peringatan bagi mereka yang mungkin ketika di hadapan seorang hakim dia bebas dari hukuman,
padahal dia melakukan, tapi karena berbagai macam alasan dia tidak terkena hukuman. Nanti akan ketahuan pula. Wallahu alam. Hada idan. Baik, nantakilu ila syaril hadis min kitab Ibni Daqiqil Aid. Yaqul hada hadisun azimun wa qa'idatun min qawaidid din. Hadis ini merupakan hadis yang sangat agung dan menjadi salah satu kaidah atau fondasi dari fondasi agama. Kenapa menjadi fondasi? Karena disinilah akan tegak agama Islam dengan bentuk ya, mempertahankan diri dari berbagai serangan. Jadi jihad itu bagian daripada kaidah Islam. Jihad adalah bagian daripada tiang agama. Wa qad hadal hadis Anas. Nah, dari hadis ini sebenarnya ada beberapa jalur ya. Jalur riwayat, kalau tadi kan jalur Ibnu Umar ya, Abdul bin Umar jalurnya demikian. Umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa yuqimu sholata wa yutuz zakah ya, sampai akhir. Ini jalurnya Abdul bin Umar. Tapi ada jalur lain ya, ada thariqah lain yaitu thariqah atau jalurnya Anas. Sebenarnya intinya sama walaupun redaksinya berbeda. Apa redaksinya? Pertamanya sama, umirtu an uqatilan nasa, baru nanti berbedanya hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa an yastaqbilu qiblatana wa an ya'kulu zabihatana wa an yusallu salatana fa idza fa'alu dzalika hurrimat alaina dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha lahum ma lil muslimin wa alaihim ma 'alal muslimin. Ini jalurnya siapa? Jalurnya Anas. Jadi berbeda ya. Walaupun sebenarnya maksud dan tujuan atau intinya sama. Ya. Apa yang dibedanya? Dibedanya di situ kan. Kalau yang pertama sama, ubay terkotilan nas. Yang bedanya adalah di sini. Hatta yashhadu, sampai mereka bersaksi tidak Tuhan selain Allah. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Kalau sebut sebelumnya nggak ada kan, wa anna Muhammad Rasulullah langsung ya. Disebutkan adanya abdun ya, hambanya dan rasulnya. Lalu bedanya lagi wa an yastaqbilu qiblatana. Mereka menghadap kiblat seperti kiblat kami. Wa an ya'kulu zabihatana. Mereka makan apa yang kami sembelih. Wa an yusallu sholatana, sholat seperti sholat kami. Dan jika mereka melakukan demikian, maka haram atas kami darah mereka dan harta mereka illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya Allah, haknya Islam. Lahum malil muslimin, bagi mereka seperti apa yang bagi muslimin, dan atas mereka juga apa yang terkena atas kaum muslimin. Jadi redaksinya berbeda dari jalur Ibnu Umar dengan jalur Anas, sementara intinya sama ya. Intinya adalah bahwa Nabi diperintah untuk memurtadkan dari serangan sampai nanti mereka berhenti dan bersyahadah dan sholat seperti sholat kami ya, dan juga mereka kalau mereka melakukan itu ya, maka mereka haram hukumnya ya, untuk dilakukan apakah ya sakiti atau merampas hartanya di amwalahum kecuali dengan hak Islam ya. Jadi ini jalur Anas. Bahkan ada juga jalur yang ketiga. Jalur ketiga ada jalur dari Abu Hurairah. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dan dalam Sahih Muslim min riwayati Abi Hurairah kan. Jadi ada 3 jalur ya. Yang jalur ketiga adalah umirtu an qatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa yu'minu bima ji'tu bihi. Ringkas ya. Wa yu'minu bima ji'tu bihi. Jadi Abu Hurairah meringkas atau menyampaikan redaksi yang sangat simpel, yaitu aku diperintah untuk menyerang atau bertahan dari serangan kaum ya musyrikin atau musuh sampai mereka bersaksi tidak Tuhan selain Allah dan mereka beriman dengan apa yang aku bawa. Nah, ini tentunya wazalika, ini tentunya sesuai
dengan riwayat Ibnu Umar ya, maksudnya Ibnu Umar secara makna ya. Jadi secara makna memang sama walaupun secara redaksi tidak sama. Apakah boleh? Nah, bisa. Yang penting semuanya adalah sahih sampai kepada Nabi. Ya, ada idan fi ma yata'allaqu bima yakun fi turuki riwayat hadis. Jadi banyak jalur ya dalam riwayat hadis yang kadang-kala mungkin Nabi mengatakan sesuatu dalam satu saat orang yang berbeda, kalimatnya berbeda walaupun tujuannya sama. Wa amma ma'ani hadal hadis faqala ulama bisyari. Adapun makna penerapan hadis ini para ulama dalam sirah menyebutkan lama tufiya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi wafat wastakhlafa Abu Bakar As-Siddiq, lalu diangkatlah Abu Bakar menjadi khalifah ba'dahu, ya setelahnya, wa kafara man kafara minal Arab. Lalu rupanya setelah Nabi meninggal banyak yang ingkar, banyak yang kufur, banyak yang keluar dari Islam. Mereka merasa Nabi sudah meninggal, ya sudah selesai Islam, kembali kepada kufur, kan? Tak mau lagi melaksanakan perintah yang mereka jalankan di saat Nabi masih ada, baik sholat maupun juga membayar zakat. Maka azima Abu Bakar ala qitalihim. Maka ya Abu Bakar pun berazam, ya, berniat, ya, berkeinginan menyerang mereka. Wa kana minhum man mana'a zakah wa lam yakfur. Di antara mereka ada yang tidak mau bayar zakat dan tidak merasa ingkar, ya. Maksudnya ya tidak mengatakan kufur, keluar dari Islam. Wa ta'awwala fi zalika faqala Umar. Maka yang ditakwil hal demikian, maka Umar pun berkata kepadanya, kaifa tuqatilun nasa wa qad qalu la ilaha illallah. Bagaimana engkau wahai Abu Bakar ingin menyerang, ingin melakukan penyerangan kepada manusia yang mereka sudah berkata tidak ada Tuhan selain Allah. Padahal waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah. Padahal Nabi sudah bersabda, aku diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka berkata la ilaha illallah. Dan mereka sudah berkata la ilaha illallah. Bagaimana mungkin, kata Umar, ya, kalian engkau wahai Abu Bakar menyerahnya. Ila akhir hadis. Faqala Siddiq inna zakata hakul mal. Maka Abu Bakar Siddiq mengatakan zakat itu haknya harta. Wa qala wallahi law mana'uni iqtinaqan wa fi riwayatin iqalan, demi Allah jika saja sekiranya mereka melarangku, menahanku dengan sekuat tenaga, kana ya'dunahu ila rasulihi sallallahu alaihi wasallam, padahal mereka waktu itu waktu Nabi masih hidup mereka menunaikan zakat, tapi setelah Nabi meninggal tidak menunaikan, laqatalahum, ya. Laqataltuhum cuma ini, ya, laqataltuhum alaman ini fatabau Umar ala qitalil qaul. Maka kata Abu Bakar, aku akan serang mereka, aku akan perangi mereka, ya, orang-orang yang menahan tidak mau membayar zakat, dan akhirnya diikuti oleh Umar bin Khattab dalam memerangi kaum tersebut. Ya, ada idan fi makna umirtu qatilan nas hatta yaqul la ilaha illallah, ya. Baik, qaluhu umirtu qatilan nas hatta yaqul la ilaha illallah, faman qala la ilaha illallah faqad asama minni malahu wa nafsahu illa bihaqqi wa hisabu 'ala Allah. Qala al-khitabi wa ghairuhu al-murad bihadza ahlul awsan. Jadi kata-kata anas, ya. Anas ini dimaknakan oleh Imam Syaikhul dan yang lain. Anas ini ahlul awsan, para penyembah berhala,
wa musyrikul Arab, dan kaum musyrikin Arab, wa man la yu'min duna ahli kitab, dan mereka-mereka yang tidak beriman kepada Allah selain ahli kitab, wa man yuqiru bit tauhid, orang yang berikrar kepada tauhid, fala yaktafi fi ismatihi, maka tidak cukup dalam memberikan perlindungan biqaulihi la ilaha illallah, dengan berkata tidak Tuhan selain Allah, kana yaquluha fi kufrihi, karena dia berkata di dalam kekufuran, wahya min i'tiqadihi kaza wa kadzalika ja'a fil hadis al-akhar. Jadi bukan hanya berkata ya, bukan hanya menyatakan kami beriman, kami menyatakan tidak Tuhan selain Allah, tapi ada iringan yang lain. Iringan lainnya itu apa? Kan dalam rukun Islam ada 5 kan. Nah 5 ini yang harus ditunaikan, nggak boleh tidak. Ya kan? Kalau di sini disebutkan cuma 2, ya, tidak disebutkan puasa dan haji, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi memerangi manusia yang mereka sudah bersyahadat tidak Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, wa yuqimus shalah, mereka juga mendirikan zakat, mendirikan sholat, wa yu'tuz zakah, mereka juga menunaikan atau membayar zakat. Jadi kalau 3 ini diambil salah satunya saja, maka belumlah sempurna. Tidak sempurna. Kalau misalkan salah satunya diingkari, maka dia boleh diberikan hukuman atau diberikan peringatan. Kalau di masa Abu Bakar diserang atau diperangi. Wa qala Syekh Muhyiddin An-Nawawi wala budda ma hadza minal iman bi jami' ma jabi Rasulullah. Oleh karena itu, Imam Nawawi mengatakan bahwa la budda, adanya keharusan ma'ahaza, dengan ini, minal iman, dari beriman kepada Allah, dengan bijami ima jabihi, setelah itu, dan beriman kepada seluruh yang dibawa oleh Nabi Rasulullah SAW. Ya, apa itu sholat, apa itu zakat, gitu kan? Nah makanya dikuatkan ya dalam hadis riwayat Imam Abi Hurairah, kama ja'a fi riwayatil ukhra di Abi Hurairah, hatta yashhadu an la ilaha illallah wa yu'minu bi wa bima ji'tu bihi, sampai bersahadat tidak Tuhan selain Allah, beriman kepadaku dan beriman kepada yang aku bawa. Jadi ini diantara apa hikmah ya, adanya perbedaan redaksi, jadi saling menguatkan atau juga saling memberikan penjelasan. Ya, hadis pertama mungkin belum jelas, maka dijelaskan dengan hadis kedua, atau redaksi yang kedua, atau redaksi ketiga menguatkan kembali. Nah ini adalah bahwa memang ya nahnu aidon, ya nahnu, kita kan sudah beriman kepada Allah ya. Lalu setelah beriman apa yang harus dilakukan? Nah, lakukanlah 4 rukun yang lain, yaitu sholat, bayar zakat, puasa, haji. Ya. Mungkin dari 4 ini ada 3 yang sudah kita tunaikan atau 2. Pertama mungkin ada yang selalu kita lakukan sholat. Ya, alhamdulillah sholat sudah kita tunaikan. Lalu juga puasa yang baru saja ya belum sebulan kita sudah laksanakan juga ya, bulan Ramadan kita puasa. Mungkin zakat ada sebagian yang terkena, ada sebagian yang tidak terkena ya, karena tidak memiliki harta atau tidak mencukupi hartanya untuk dizakatkan. Tidak ada masalah ya. Dan juga haji yang mungkin ya sedikit yang sudah melaksanakan dari kalian haji, atau mungkin ada yang sudah umroh kan. Ya silakan gitu kan. Nah itu bagian daripada pelaksanaan keinginan juga untuk melaksanakan apa yang disampaikan. Inilah bentuk daripada kesempurnaan Islam. Kalau di sini di hadis ini cuma 2 disebutkan. Pertama adalah sholat, yang kedua adalah zakat. Maka yang ini harus ditunaikan, bahwa kalau sholat hakullah, kalau zakat hakku almal. Hak Allah adalah sholat, hak harta adalah zakat. Maka kata Abu Bakar, siapa saja yang mengingkari hak zakat, yaitu hakul mal, aku akan perangi mereka sampai mereka menunaikan sebagian mereka tunaikan di masa Rasulullah masih hidup.
Wa mana qawluhu wa hisabuhum 'ala Allah ay fima yasturunahu wa yukhfunahu duna ma yakhlauna bihi fi dzahir minal ahkam al-wajibah. Jadi maksud daripada sabda Nabi hisabun Allah, adapun hisabnya Allah lah yang melakukannya. Perhitungannya ada di tangan Allah. Maksudnya apa? Apa yang mereka sembunyikan, apa yang mereka tutupi. Bahwa iman itu ada di dalam hati. Kita nggak akan tahu ya, apakah orang tersebut beriman dengan sungguh-sungguh atau tidak. Yang penting kita secara zahir mengatakan dia sudah muslim karena sudah bersahadah. Inilah yang dalam kaidah disebutkan nahkum bil zahir wallahu yatawalla as-sarair. Ya. Nahkum bil zahir. Kami hanya bisa menilai orang secara zahir. Ya, nahkum bil zahir. Menilai orang secara zahir. Wallahu dan Allah yatawalla as-sarair. Allah lah yang mengurus apa yang mereka rahasiakan. Allah yang tahu apa yang mereka sembunyikan. Ya, kayak kemunafikan, ya kan? Orang-orang pikir kita nggak tahu dia muslim sebenarnya atau muslim hanya pura-pura. Ya, wa hisabu Allah, udah hisabnya Allah yang menentukan. Ya, fima yasturunahu wa yukhfunahu. Apa yang mereka sembunyikan, apa yang mereka tutupi. Duna ma yakhlauna bihi fil zahir. Tanpa mereka tampakkan di zahir. Ya, apa itu minal ahkam al-wajibah, dari berbagai hukum yang wajib dilaksanakan. Ya, terkadang juga bukan hanya sekedar itu ya, semua berbagai macam ya. Ya, kalau sekarang kan mungkin ada orang yang dihadapkan di sidang pengadilan ya. Mereka pura-pura tidak melakukan atau dengan bukti-bukti yang batil ya. Ya silakan saja. Tetap nanti akan ada perhitungan dari Allah sebenar-benarnya, seadil-adilnya. Kita pun demikian ya. Walaupun kita berpura-pura ya, tapi Allah Maha tahu. Qala wa fihi anna man azharul Islam wa asar kufra yuqbalu islamu fil zahir. Nah, di dalam ungkapan ini disarah ya oleh sahibu hadzal kitab Ibnu Daqiq al-Id bahwa siapa saja yang menampakkan Islam dan merahasiakan kekufuran tetap diterima Islamnya. Yuqbalu islamuhu. Ya. Siapa yang menampakkan Islam, yang merahasiakan kekufuran, akan diterima Islamnya. Secara zahir, ya, dia sebagai Muslim, sebagaimana yang terjadi di masa Rasul kan, orang-orang munafik diterima oleh Nabi. Ya, silakan mereka bergabung dengan kaum Muslimin, tidak ada masalah. Ya. Karena zahirnya memang mereka menampakkan keislaman. Ya, bahkan ada juga ya seorang sahabat bapaknya munafik. Ada yang tahu nggak? Seorang sahabat bapaknya munafik namanya sama. Siapa? Sahabat Nabi, bapaknya munafik namanya pas sama. Yang mana dia izin kepada Rasul. Ya Rasul, izinkan saya membunuh bapak saya. Karena dia tahu betul tentang ya apa perilaku bapaknya. Ya sebenarnya dia sudah kesel ya. Akhirnya diizin kepada Rasul. Ada yang tahu siapa namanya? Enggak, Ustadz. Siapa? Lupa. Hah? Tahu tadi? Belum tahu, Ustaz. Nggak tahu. Namanya Abdullah juga ya. Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, jadi bapaknya namanya Abdullah, anaknya Abdullah. Maka dia disebut dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Kalau Abdullah yang pertama itu munafik, Rasul munafik. Abdullah yang kedua anaknya itu sahabat Nabi. Jadi akhirnya Abdullah ini izin kepada Rasul, ya Rasul izinkan saya membunuh bapak saya. Karena sudah terdengar ya cara isu itu kan, dia mendengar bahwa sahabat-sahabat ingin sekali membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul.
Dan dia khawatir, anaknya ini khawatir kalau nanti yang membunuh bapaknya adalah orang lain, ketemu dia dengan orang tersebut, maka setan masuk membisikkan, inilah pembunuh bapakmu, bunuh dia. Saya khawatir saya terkena ya rayuan setan, saya bunuh sahabat saya, gitu kan, atau saudara saya. Maka dia yang langsung minta izin kepada Rasul, ya Rasul, izinkan saya membunuh bapak saya, agar tidak ada yang menyalahkan kalau ada yang membunuh bapak saya, kan. Ya, karena saya yang membunuh sebenarnya, kan. Tapi apa kata Nabi? Kata Nabi, jangan, tidak. Ya, aku tidak ingin. Nanti di tengah masyarakat ada perkataan, Rasul membunuh sahabatnya sendiri. Kan masyarakat nggak tahu kan, kalau si Abdul bin Ubay ini munafik. Tahunya bahwa dia Muslim. Ya. Secara zahir dia Muslim. Maka Nabi nggak ingin ketika ada anaknya sendiri meminta izin untuk membunuh bapaknya. Dengan perkataan, kaifa ya yaqulu ba'din anna nabiyya qatala ashabahu. Ya. Bagaimana nanti akan menjadi isu. Kalau saya izinkan kamu membunuh bapakmu, hanya isunya apa? Isunya akan menyebar, Nabi membolehkan membunuh sahabatnya sendiri. Nah, ini nggak mau Nabi. Sehingga akhirnya tidak terjadilah pembunuhan terhadap seorang munafik. Karena munafik zahirnya Islam, walaupun mereka menyembunyikan kekufuran. Memang berabe ya. Inilah yang disebut dengan musuh dalam selimut ya. Dia musuh sebenarnya, tapi karena mereka dengan rapi menyembunyikan kemunafikan, sehingga zahirnya memang seorang muslim. Dia sholat. Dia bisa jadi mungkin bayar zakat. Dia juga mungkin puasa. Ya. Karena memang mereka ingin ya melakukan berbagai macam usaha secara pelan-pelan terhadap Islam, menghancurkan Islam secara pelan-pelan. Nah, inilah juga yang banyak terjadi ya kalau dalam peperangan ya di negara kita ya. Dulu ya peperangan ya dengan Belanda atau dengan Jepang itu kan yang membuat akhirnya banyak terbunuh karena ya ada orang yang ya dia sebagai pribumi tapi berpihak kepada musuh. Nah, itu. Islam pun sebenarnya hancur bukan karena lemahnya Islam, tapi banyaknya munafik. Ya. Banyak orang-orang yang dari dia seorang Muslim, tapi ya bersekutu dengan musuh, ya. Pura-pura Islam. Wahada qaulu aksar ahli ilmi wa zahaba Malik ila anna taubat zandik dindik la tuqbal. Inilah yang banyak dipendapatkan atau dikatakan oleh para ulama, dan ini juga yang disebutkan oleh Imam Malik. Dan beliau berkata bahwa taubatnya zindik la tuqbal. Taubatnya zindik tidak diterima. Mana zindik? Apa itu zindik? Nah, zindik ini sebenarnya bahasa Persia. Bahasa Persia sudah diarabkan. Sebenarnya maknanya sama dengan munafik. Zindik itu dalam bahasa syar'inya munafik. Menampakkan Islam tapi menyembunyikan kesembunyian, pura-pura Muslim. Inilah yang terjadi pada Umar bin Khattab ya. Maksudnya terjadi berhasil membunuh Umar ya. Di masa Umar ya, Umar akhirnya berhasil dibunuh oleh zindik. Seorang zindik dari Persia yang bernama Abu Lu'lu ya. Abu Lu'lu ini pura-pura Islam ya. Nanti mencari celah bagaimana caranya membunuh Umar bin Khattab. Sehingga di waktu subuh akhirnya berhasil menikam Umar bin Khattab, lalu dia terbunuh juga ya, karena setelah berhasil membunuh Umar, dia juga dibunuh oleh para sahabat. Kenapa dia melakukan ini? Dia kesal dengan Umar, ya, karena di masa Umar lah Persia takluk, sehingga dia ingin sekali membunuh Umar. Nah, seorang zindik karena pura-pura Islam la tuqbal taubatuhu, tidak akan diterima taubatnya menurut Imam Malik ya. Wa riwayatun min anil Imam Ahmad wa fi qoulihi ya, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah
wa yu'minu bima wa yu'minu bi wa bima jitu bihi. Nah, jadi di apa? Dari jalur Abu Hurairah disebutkan ya, aku diperintah untuk membunuh, menyerang manusia sampai mereka bersyahadat, beriman denganku dan beriman dengan yang aku bawa. Dilalatun zahira di madhabil muhaqqiqin wal jamahir, menjadi dalil yang jelas terhadap atau menurut para muhakkik wal jamahir dan juga para ulama minas salaf wal khalaf, dari ulama dahulu maupun ulama yang belakangan, annal insana, bahwa seseorang tidak taqoda dinal Islam, jika yakin terhadap agama Islam, dan jaziman, dengan keyakinan yang kuat, la taraddada fihi, tidak ada kebimbangan, tidak ada keraguan di dalamnya, kafahu zalika, cukup demikian. Ya. Maksudnya bahwa dia hanya mengatakan saya beriman, saya sungguh beriman, gitu kan? Wala yajibu alaihi ta'alluma adilatal mutakallimin. Tidak perlu lagi dia belajar tentang ya apa adillah dalil-dalil mutakallimin wa ma'rifatillahi biha. Maksudnya bagaimana tentang Allah ya, bagaimana sifat Allah, bagaimana ya nama-nama Allah. Itu nggak perlu, yang penting sudah yakin secara kuat, jelas sudah, nggak perlu lagi sibuk ya belajar tentang mutakallimin. Ya, wa ma'rifatillahi biha. Ya, jadi nggak mengharuskan atau nggak diharuskan belajar itu ya. Ya, maksudnya kan kalau mutakallim itu kan mereka orang-orang yang menyebutkan tentang bagaimana sifat Allah, bagaimana kalam Allah, bagaimana yang wajib yang harus kita imani, yang mustahil yang harus kita hindarkan, kan? Kan ada apa 20 wajib ya sifat Allah kan yang harus kita ya, ini kan wujud, qidam, baqa, itu kan itu ada 20 kan. Ada juga yang 99 ya. Nah, kalau seseorang yang menurut para ulama ya, bahkan ini adalah mayoritas para ulama mengatakan kalau sudah ya misalkan kita semua ya kalian ya yakin benar dengan adanya Allah, tidak ragu adanya Allah, ya sudah cukup. Tidak perlu lagi berjibaku dengan belajar tentang mutakalimin wa ma'rifatillahi biha, mengenal Allah secara mendalam kan. Kan sudah yakin akan adanya Allah kan. Khilafan liman aujaba zalika, berbeda dengan orang yang wajib, yang mereka mewajibkan. Bahkan waja'alu syarton fi nahwi ahli qiblah, bahkan dijadikan syarat ya bagi mereka yang ya menganut agama Islam, wa hadza khata'un zahir. Ya, ini merupakan kekeliruan yang sangat jelas ya. Kekeliruan yang sangat jelas, wa innal murad at-tasdiqul jazim. Karena maksud daripada keimanan adalah keyakinan yang kuat, at-tasdiq al-jazim. Keyakinan yang kuat, waqad hasala, dan sudah tercapai, ya tercapai sudah, di anna Nabi sallallahu alaihi wasallam iktafa bitasdiq, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mencukupkan dengan hanya beriman atau pembenaran ya, keyakinan yang kuat, bima jaa bihi, dengan apa yang dibawa, walam yustaratu al-ma'rifah bid-dalil, dan tidak mensyaratkan harus mengerti dengan dalil-dalilnya. Waqad tazaharat bihadza ahadits fi sahih, jadi juga sudah ditampakkan ya dengan hadis-hadis yang benar, yahsul bimajmu'iha at-tawatur, bahkan tercapai ya hadisnya dengan mutawatir, bi asliha wal ilmi al-qat'i, secara mendasar dan ilmi al-qat'i. Wallahu a'lam. Ya. Ada idzan ya. Jadi inilah yang disebut makna dari hadis yang ketiga ya, maksudnya jalur ketiga Abu Hurairah, bahwa seseorang itu cukup dengan keyakinan yang kuat, keyakinan yang mantap terhadap Allah, ya nggak perlu lagi bersusah payah mencari dalil-dalil tentang bagaimana Allah, sifat Allah dan berbagai macam ya yang diambil atau dilakukan oleh para al-mutakallimin. Kaifa fahimtuna? Kami soalin qabla an wasil. Ada yang tanyakan sebelum kita lanjutkan? Fahimna ini.
Ustadz Umir Yang tuh di sini ya, yang menjadi fa'il itu Allah. iya betul. Apa disebut namanya kalau ini Umir tuh? Majhul. Majhul, betul. Atau naibul fa'il ya. Jadi fa'ilnya majhul, jadi sebenarnya fa'ilnya adalah Allah. Umir tuh aku diperintah. Jadi Allah yang perintah kepada Nabi SAW. Karena hakikatnya tidak ada yang memerintah Nabi kecuali Allah, ya kan? Yang perintah Nabi kecuali Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Bukan malaikat, bukan sahabat, ya. Kalau dari malaikat pun tentunya dari Allah. Maka disebut dengan umir tu amaroni Allahu bifi'li syai'in. Kalau perintah kepadaku untuk melakukan sesuatu. Baik, al-akhar, lanjut. Kalau di sini Ibni Umar, anhuma itu Umar dan anaknya. Bukan. Maksudnya Abdullah bin Umar berarti Abdullah dan bapaknya. Radhiyallahu anhuma, Allah meridhoi keduanya. Ya, karena kedua-duanya sahabat. Kalau Umar sendiri, ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu jadinya. Ya, karena bapaknya bukan sahabat, gitu. Ya kan? Kalau menyebut bapaknya atau Umar sendiri berarti radhiyallahu anhu. Tapi kalau menyebut anaknya karena bapaknya sahabat, radhiyallahu anhuma. Ini sebagai Oke. apa? Sebagai apa? Penghormatan kita ya kepada dua orang tersebut dengan mendoakan ya. Kalau selain sahabat apa disebut? Ulama itu apa? Yang sudah meninggal. Rahimahullah. Hah? Apa? Misalkan Rahimahullah. apa? Said ibni Musayyib, seorang tabi'i ya, atau ya, ya, ulama-ulama yang kita ketahui sudah meninggal apa? Rahimahullah. Allah yarham. Semoga Allah merahmatinya. Rahimahullah. Ini kan julukan atau apa eh, label terakhir ya untuk manusia yaitu almarhum ya. Walaupun sekarang di dalam bahasa kita mau yang muslim atau yang kafir disebut almarhum ya. Padahal nggak boleh. Almarhum itu untuk seorang muslim saja kan. Kalau dalam berita kan mungkin ya sering kita dengar kan yang meninggal non muslim disebut almarhum. Padahal nggak mesti, nggak boleh. Ya. Almarhum itu adalah hanya untuk seorang muslim. Almarhum, semoga Allah merahmatinya. Maksudnya kan gitu. Tapi udah menjadi kaidah umum jadinya kan. Tidak menjadi bahasa Indonesia yang ya umum sehingga seseorang yang nggak paham mengatakan demikian. Ya. Ada kalau nggak salah ya sebelumnya saya dengar itu non Muslim disebut almarhum. Apa ininya kan? Ya seharusnya apa? Kalau yang bukan almarhum ya bukan Muslim, ya. Jenazah atau apalah gitu. Hah? Mendiang. Mendiang gitu kan juga boleh mendiang gitu kan juga itu aja umum ya. Jadi kalau sahabat bukan almarhum atau rahimahullah tapi radhiyallahu. Tapi selain sahabat maka disebut dengan almarhum atau rahimahullah. Kalau kata kerjanya rahimahullah seperti radhiyallahu, kalau dengan bentuk fi'il maf'ulnya almarhum. Itu ya. Hati itu doa ya. Semoga Allah merahmati. Semoga Allah meridhoi. Jadi karena di sini Abdullah bin Umar, maka karena keduanya sahabat, maka dengan radhiyallahu anhuma. Baik, hada idan almin soal akhar. Ustaz, Ustaz. Tadi Nah, kan dikatakan kita itu
Kalau sudah yakin kepada Allah, maka tidak perlu lagi untuk apa ya mempelajari atau mendalami tentang ma'rifatullah atau seperti yang tadi sifat-sifat Allah dan lain sebagainya. Kalau misalnya itu tuh tidak tidak boleh atau misalkan kalau belajarnya boleh-boleh saja tapi tidak diharuskan gitu atau seperti apa Ustadz? Iya, tadi sebenarnya yang saya sebutkan tadi sebenarnya nggak wajib ya sini ya. Kan berbeda dengan pendapat yang mengatakan wajib. Jadi kalau yang lain mengatakan wajib belajar hukum-hukum dalil-dalil tentang sifat Allah. Jadi maksudnya adalah nggak wajib. Kalau mau belajar silakan. Kalau yang mau mendalami silakan. Tapi bukan berarti wajib. La yajibu alaihi disebut ini ya. La yajibu alaihi ta'alluma adilatil mutakalimin. Ya. Nggak wajib baginya untuk belajar adilah mutakalimin. Khilafan berbeda dengan orang yang mewajibkan bahkan menjadikan syarat. Kalau yang mengatakan wajib berarti nggak sah iman kita walaupun sudah kuat gitu kan. Yang mengatakan wajib kan. Atau dijadikan syarat. Ya. Kalau dikatakan syarat berarti nggak sah iman kita walaupun sudah kuat, sudah mantap ya. Sementara para ulama lain mengatakan nggak wajib, silakan kalau mau belajar, tapi cukup kalau dia berhenti di situ. Yang penting saya yakin, dia yakin kepada Allah dengan sekuat-kuatnya, sebaik-baiknya, selesai sudah. Nggak akan hilang imannya, nggak akan tidak sempurna hilang imannya kalau tanpa belajar. Ya, intinya kan apa yang dia yakini sudah baik. Jadi maksudnya adalah tidak wajib. Kalau ingin belajar, ingin memperdalam, ingin menambah ilmu tentang ya Allah, tambah yakin nanti, maka disilakan. Ya, tapi bukan berarti wajib. Karena kalau wajib itu berarti haram kan? Kalau ditinggalkan. Kalau wajib itu berarti tidak sempurna kalau tidak dilakukan. Apa yang disebut dengan syarat? Ya namanya syarat berarti harus dipenuhi. Seperti kita sholat kan, syaratnya apa? Wudhu. Gak mungkin sah sholatnya kalau tanpa wudhu. Karena menjadi syarat. Nah, kalau pendapat lain mengatakan syarat, mengatakan wajib berarti ya orang yang beriman tidak dia katakan baik imannya atau sempurna imannya tanpa belajar dulu, tanpa mendalami tentang sifat Allah. Tapi bagi yang pertama, para ulama mengatakan tidak wajib berarti sudah cukup. Cukup baginya dengan beriman yang mantap walaupun tidak menekuni, tidak mempelajari tentang dalil-dalil sifat Allah, hukum Allah, ma'rifatullah dan berbagai macam tentang Allah. Itu ya, ya Uud. Nah, Ustadz, syukran Ustadz. Baik, baik, ada lain? Kita lanjutkan dulu ya, menambahkan syarah dari apa yang ada di dalam kitab Daqiq Al-Id, Syarh Hadis At-Tafsili, umirtu. Ya, kata-kata umirtu artinya amaroni Allahu bifi'li syai'in. Allah perintahkan kepadaku untuk berbuat sesuatu. Wa qul yakunu al-amru al-wujub, wa qul yakunu ala sunnah. Kadang nama perintah itu bersifat wajib, kadang bersifat sunnah. Ya. Nah, di sini tentunya bersifat wajib ya. Wa hadzal kalimah dalilun ala anna Rasulullah la yaf'alu syai'an min indi nafsihi. Dari ungkapan ini tentunya menunjukkan bahwa Rasul itu tidak berbuat sesuatu dari menurut keinginan sendiri. Min indi nafsihi, menurut keinginan sendiri tidak. Bal huwa minallah au mutabiqun bima syara'ahu Allah. Au wahyun minallah. Namun apa yang beliau lakukan itu dari Allah langsung atau sesuai dengan syariat Allah atau wahyu dari Allah. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah Nabi berbicara tentang apa tentang syariat sesuai dengan hawa nafsunya, keinginan sendiri, namun dia merupakan wahyu yang disampaikan. Wahyu yang diwahyukan itu kan. Wahyun yuha. Jadi eh, apa namanya seorang nabi itu utusan ya. Apapun yang dilakukan sesuai dengan perintah Allah. Apa contohnya selain ini?
yang Nabi melakukan sesuatu itu perintah Allah apa saja? Ada yang tahu nggak? Selain ini, selain berperang, ya. Selain mempertahankan eksistensi, Menikah, Ustaz. menikah, ya. Menikah tentunya juga, ya. Kenapa Nabi menikah dengan Aisyah yang umurnya masih masih muda banget, gitu kan? Karena perintah Allah, gitu kan? Bukan keinginan sendiri. Kalau Nabi ingin, mungkin dengan yang seusia dengan beliau, kan? Ya. Nabi menikahi Aisyah yang keberapa itu? Urutan keberapa Aisyah itu? 3. Ketiga, ya. Ketiga. Sebelumnya dengan siapa? Sophia, Ustaz Sophia bukan Ustaz. Oh, Sophia jauh. Siapa? Ya, Saudah. Sophia kan kita Mas 7. Saudah. Sa Nah, Saudah, betul. Saudah Saudah. binti Zum'ah. Ya. Saudah itu apa? Budak. Ya. Saudah itu apa? Orang yang kulit hitam. Saudah itu janda dan lebih tua dari Nabi. Mau nggak? Ya, manusia sekarang menikah dengan janda yang lebih tua. Ya, mungkin nggak mau kan? Tapi karena diperintah oleh Allah, selamatkan ya Saudah dari perbudakan, dari kekufuran karena suaminya meninggal, maka akhirnya Nabi menikahi untuk menjaga keimanan Saudah. Apa alasan Nabi SAW menikah dengan Zainab? Zainab binti Jahash. Diperintahkan Allah. Hah? Diperintah Allah, Ustaz. Ya, iya betul perintah Allah. Tapi alasannya apa dari perintah Allah itu? Kalau perintah Allah semuanya perintah Allah. boleh menikahi janda dari anak angkatnya. Iya. Ah, betul. Itu ternyata alasannya kan. Jadi menikah, ya. Boleh menikah dengan janda dari anak angkatnya. Kan waktu itu hukumnya nggak boleh, ya. Jadi secara turun temurun, secara tradisi, ya aib, tercela atau dicela atau tidak baik, tidak benar, gitu kan? Kalau ada anak angkat menikah, lalu istrinya dicerai, bapak angkatnya menikahinya. Wah itu aib sekali ya. Tapi Allah menetapkan nggak ada masalah karena dia bukan hubungan darah. Ya kan nggak ada hubungan darah kan? Ya, jadi Zaid bin Harisah menikah dengan Zainab. Ya. Lalu akhirnya Zaid menceraikannya. Lalu akhirnya Allah perintahkan kepada Nabi nikahi Zainab. Tujuannya adalah untuk membatalkan hukum dari anak yang diangkat, ya, untuk menikahi istri mantan dari anak angkat. Jadi hukumnya berlaku demikian. Ya. Banyak sekali ya alasan-alasan yang memang dari Allah kepada Nabi SAW untuk melakukan pernikahan. Jadi bukan karena keinginan Nabi sendiri. Kalau Nabi ingin, ya dari awal juga beliau nikah dengan yang seusia kan. Nggak mungkin kan mau Nabi menikah dengan Khadijah misalkan kan. Umurnya berbeda tahun 15 tahun kan. Jarang kan? Ada nggak orang sekarang yang menikah laki-laki usia 25, istrinya 40 tahun? Jarang Jarang. sekali kan? Ya, bahkan hampir nggak ada. Ada pun mungkin ya dengan berbeda masalah ya. Jarang ya. Tapi itulah memang yang terjadi. Inilah perintah Allah kepada Nabi SAW untuk melakukan sesuatu. Di antaranya adalah juga dengan berperang. Ya. Jadi kenapa berperang diperintahkan? Karena merupakan eksistensi. Makanya kan selama 13 tahun berdakwah Nabi nggak berperang. Karena belum diperintah di Mekah kan. Baru diperintah tahun kedua setelah hijrah di Madinah. Itu pun karena ada usaha dari pihak Quraisy menyerang Nabi SAW dan para sahabat di Madinah. Nah ini adalah umirtu, ya, aku diperintah. Wa qauluhu uqatila an uqatila nasa hadzal ma'mur bihi, inilah yang diperintah oleh Allah kepada Nabi. Sebagian tadi yang sudah saya sampaikan ya, al-muqatalah ghairul qatli. Ya. Al-muqatalah itu bukanlah membunuh.
Fal muqatalah an yas'a fi jihadil a'da hatta takuna kalimatullahi al-ulya. Makna muqatalah adalah an yas'a, berusaha fi jihadil a'da, dalam memerangi musuh. Ya. Jadi musuh menyerang, lalu nanti Nabi juga ikut menyerang atau mempertahankan diri, ya, untuk bertahan. Ya harusnya harus perang juga, gitu kan? Nggak mungkin bertahan dengan diam saja kan? Karena diserang ya serang lagi ya. Hatta takuna kalimat Allah yang ulya. Namun tujuan adalah sehingga kalimat Allah menjadi tinggi, ya. Jadi kita tegak, ya. Nah, kalau al-qatlu an yaqtula syakhsan bi ainihi. Kalau qatlu maknanya adalah seseorang membunuh dengan sendirinya. Jadi orang lagi diam, orang tidak melakukan apa-apa dibunuh, itu namanya qatlu. Ya. Jadi fasik, ya. Musuhnya itu fasik. Nah, ini nggak boleh. Makanya kita dilarang kan sekarang untuk membunuh orang kafir tanpa ada alasan. Ya, nggak boleh, itu namanya qatlu. Ya, orang lagi diam ditembak misalkan, orang lagi diam ditusuk, nggak boleh. Ya, itu namanya membunuh. Ya. Kalau muqatalah, musuh menyerang, lalu akhirnya ya kaum muslimin ikut menyerang atau membalas. Walihada naqulu laisa kullu ma jazat al-muqatalah jazul qatlu. Makanya kami katakan bukanlah seluruh yang dibolehkan dalam muqatalah dibolehkan membunuh. Ya. Kalau muqatalah itu dibolehkan tapi membunuh nggak boleh. Contohnya kan ketika Ali berhasil mendesak musuh, ya. Lalu musuhnya menyerah. Lalu mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi atas Tuhan Allah. Ya, ada yang mengatakan Umar, ya, ada yang mengatakan Ali, tapi yang lebih kuat adalah Umar, ya. Yang salah Umar. Jadi Umar mengatakan kamu cuma pura-pura mengatakan syahadah. Akhirnya dibunuh dia. Nah, itu kan berarti musuh sudah nggak berdaya, ya kan? Itu namanya qatlu jadinya. Fal qatlu adyaku wala yajuzu illa bi syurutin ma'rufah. Nah, karena kata qatlu itu lebih sempit, ya. Qatlu itu lebih sempit, wala yajuzu illa bi syurutin ma'rufah. Tidak boleh dilakukan kecuali dengan syarat-syarat yang diketahui. Wal muqatalatu ausa. Sementara kata muqatalah itu lebih luas. Qala Allah tabaraka ta'ala wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra fa qatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Ya. Dan di sini dikatakan apa? Fa qatilu, ya. Qatilul lati tabghi, ya. Silakan perangi orang yang membangkang. Fa amru bi qitaliha wa hiya mu'minatun la yahullu qatluha wa la yubahu damuha lakin min ajlil islah. Di sini kan akhirnya kalau ada dua orang bertikai, dua kelompok bertikai, maka perbaiki dulu, damaikan dulu keduanya. Tapi kalau ada yang bugot, ada yang menyimpang, ada yang tidak mau berdamai, maka faqatilu, ya, maka silakan bunuh dia, serang dia sampai tabagi, alat tabagi, yang membangkang sampai mau kembali kepada Allah. Maka diperintahkan apa? Kita lihat. Karena bugot itu kan, walaupun dia beriman, ya, wa yamu minal la yahlu qatluha, yang hakikatnya nggak boleh dibunuh, wala yubahu damuha, tidak dihalalkan menumpahkan darahnya, namun lakin min ajal islam, karena tujuan Islam adalah dibenarkan. Ini namanya muqatalah, ya. Jadi muqatalah lebih luas. Hatta ta'ti at-ta'lil wa ta'ti lil ghayah. Kata-kata hatta itu bisa diartikan dengan taklil. Taklil itu artinya alasan. Ada alasan tertentu atau lil ghayah, sampai pada tujuan utama tercapai. Wa qalu ta'ala qalu lan nabruh alai akimin hatta yarji ilaina Musa. Fa hadhihi lil ghayah wa la tasihu lit ta'lil. Ya, kan Nabi Musa berkata lan nabruh alaihi akifin hatta yarji ilaina Musa. Ya. Jadi Bani Israel berkata, kami tidak akan berhenti melakukan penyembahan sampai kembali Musa kepada kami. Nah, kata-kata hatta ini adalah lil ghayah wala tasil li ta'lil. Ya, sampai, ya.
pada puncaknya itu kan, bukan untuk alasan di ana baqa'ahum akifuna al ajli la yastazimu hudur Musa alaihissalam, karena hakikatnya mereka yang menyembah berhala bukan kepada berhala, menyembah kepada sapi, itu tidak ada alasan sebenarnya, walaupun ya mereka menyimpang nggak ada alasannya. Wa qalu azza wa jalla la tunfiqu ala man inda rasulillah hatta yanfaddu hatta huna lita'lil. Ya, ya kan. Jadi orang munafik berkata, janganlah kalian ya bertransaksi, berinfak kepada orang yang bersama Rasul ya lita'lil ya, dengan alasan agar mereka nanti bubar ya. Yani la tunfiqu li ajli an yanfaddu. Janganlah kalian berinfak agar ya nanti mereka bubar ya, agar sahabat-sahabat tidak lagi mau bersama Nabi. Walaisal makna la tunfiqu hatta yanfaddu fa idzan faddu anfaqu. Ya. Jadi bukanlah maksudnya janganlah kalian berinfak ya, tujuannya adalah mereka bubar ya, sampai mereka bubar, enggak. Jadi ada hatta itu maksudnya adalah ta'lil, ada hatta maksudnya lil ghoyah. Hatta yashhadu alla ilaha illallah ay hatta yashhadu bi alsinatihim wa bi qulubihim. Dengan lisan dan hati mereka, lakin man syadi bisani asamadamahu wa malahu wa qalbahu ila Allah azza wa jalla. Ini jadi hatta ini berarti apa? Sampai ya. Sampai atau tujuannya adalah bahwa dalam penyerangan itu sampai nanti berhenti mereka bersyahadat kepada Allah, yaitu baik dengan lisan maupun dengan hati mereka bersaksi, berkata syahadat, walaupun lakin mansyah di lisani asomadamahu wa malahu, walau sekedar dengan lisannya saja cukup baginya pelindung darahnya dan hartanya, dan juga wa qalbuhu ila Allah, sementara hatinya itu nanti kepada Allah saja. Allah ilaha illallah ay la mu'budah haqqun illallah azza wa jalla fa huwa alladhi ibadatu haqqun wa ma siwahu fa ibadatu batilah. Bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, maksudnya tidak ada penyembahan yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah yang benar dan selainnya adalah batil. Wa anna Muhammadan Rasulullah, Muhammad wa ibnu Abdillah wa abraza ismu wa lam yakul wa anni Rasulullah litabkhim wa ta'zim. Wa Rasulullah yani mursiluhu. Nah, disebut dengan Muhammadan ya. Jadi Nabi menyebutkan dengan namanya ya, wa anna Muhammadan Rasulullah. Adalah Muhammad bin Abdullah, dan ditampakkan namanya tidak disebut oleh Nabi anni Rasulullah. Bukan Nabi mengatakan aku adalah utusan Allah, litabkhim untuk menunjukkan kemuliaan wa ta'zim, keagungan akan nama Muhammad, dan kata Rasulullah adalah utusan Allah. Wa yuqimu shalah ayyab aluma yaf'aluha qa'imatan wa qawimatan. Yuqimu artinya melakukan dengan kesungguhan dan lurus ya, ala ma ja'at bi syariah, sesuai dengan disampaikan oleh syariat ya. Wa sholatu huna amatun ya, salat ini umum, lakin al-murad yang khas, namun yang diinginkan adalah 5 waktu. Walihada law taraku nawafil fala yuqatalun. Oleh karena itu kalau mereka tidak melaksanakan sholat yang sunnah, tidak perlu dibunuh, tidak perlu diperangi. Jadi wajibkan adalah 5 waktu. Wa yu'tuz zakat ayyutuha mustahiqiha. Ya, mereka mengeluarkan dan memberikan kepada yang berhak. Wa zakatu an-nasib al-mafrud fil amwal az-zakawiyah. Maksud daripada zakat adalah ketentuan yang telah ditetapkan pada harta yang wajib dizakatkan. Fa fi zahab masalan wal fiddah wa urud tijarah rubul usur. Ya. Kalau emas ya seperti dan fiddah dan tentang perniagaan itu 1/10. Ai wahidun min arba'in. 1 dari 40. Wa fi ma yakhruju min al-ardi mimma fi zakah nisful usru idza kana yusqi bi ma'unatin wal usru kamilan idza kana yusqa bila ma'unah. Jadi kalau pertanian ya, kalau pertanian
itu setengah dari 10 ya kalau misalkan itu ya dengan adanya pengairan ya, ada irigasi yang dia mengeluarkan biaya. Sementara 1/10 itu kalau yang pertama 1/5 ya, kalau yang kedua tadi 1/10 purna 1/10 karena dia tanpa pengairan ya, tanpa ada irigasi yang diusahakan. Ya, ini nanti Bapak dalam pembahasannya ada di fikih ya. Ini cuma sekedar menambah sedikit saja informasi terkait dengan zakat itu. Fa'idha fa'alu zalika ayyashhadu syahidu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa aqamu sholawatu zakah. Kalau mereka melakukan 3 hal yaitu syahadah, sholat dan zakat ya. Asamu ay mana'u wa hufizu. Maka terlindungi dan terjaga. Aslul ismah minal isam wa huwa waqa'ul qurbah. Asal kata isma itu adalah kedekatan ya. Kedekatan al-murad bi ismatil dam hurmatul qatli wal murad bi ismatil ma hurmati. Ya, maksudnya haram wa amwalahum, aku diharamkan, aku tidak dibolehkan membunuh mereka dan menghalalkan darah mereka. Wala an agnama amwalahum, dan tidak boleh juga merampas harta mereka. Li'annahum dakhalu fil Islam, karena mereka sudah memeluk ajaran Islam. Illa bihaqil Islam hadza istisnaun lakinnahu istisnaun am. Ini merupakan pengecualian secara umum, illa antubaha dima'ahum wa amwalahum bihaqil Islam, kecuali dengan alasan atau dengan syarat ya, termasuk syariat Islam, mislu zina sayyid ya. Contohnya adalah perzinaan yang dilakukan oleh seorang sayyid ya, orang tua kalau sudah menikah, wal kisos ya, wa ma asbadzalika, yakni illa bihaqqin yujibuhul Islam. Maksudnya adalah hak yang diwajibkan oleh Islam. Wa hisabuhum 'ala Allah ay muhasabatahum 'alal a'mal 'ala Allah taala. Maksudnya adalah perhitungan dari perbuatan mereka Allah yang tetapkan. Aman Nabi falaysa alaihi illa balagh. Sementara Nabi tidak lain kecuali hanya menyampaikan. Jadi masalah perhitungan Allah lah yang menentukan. Allah yang menghitung semua, yang mengira-ngira semua. Kita tidak boleh melakukan sesuatu kecuali sesuai dengan perintah Allah. Kalau misalkan yang sembunyikan ya tidak perlu ya, kita cari-cari. Kamu pura-pura doang dan sebagainya. Wa qaluhu wa hisamu 'ala Allah ay annal munafiq alladhi yu'linul Islam wa yubtinu kufra yu'samu bidzalika damuhu wa maluhu. Jadi orang munafik yang mereka memproklamirkan Islam, menyembunyikan kekufuran, tetap dilindungi harta dan darahnya. Wa hisabuhum indallah asir. Nanti kalau dihisab oleh Allah pasti akan sulit bagi mereka. Wa fi ihsanin nabi li Abdillah wa muamalatihi lahu muamalatul muslim la musyrik au al-murtad ya, dalilun ala anal munafiq innama yu'amalu fid dunya ala anal muslim. Dan dalam ihsannya Nabi terhadap hamba Allah dan perilaku Nabi dengan muslim ya, lal musyrik au al-murtad ya, baik dia tidak musyrik atau tidak murtad, menjadi dalil bahwa orang munafik itu diperlakukan di dunia sebagai muslim ya. Jadi orang munafik diperlakukan di dunia sebagai seorang muslim. Wa maradu dzalika ila marwahu al-Bukhari an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ay Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna ma na'khudhukumul an bima zahara lana min a'malikum. Dalam satu hadis Nabi SAW mengatakan, kami perlakukan kalian dengan apa yang nampak kepada kami dari perbuatan kalian. Jadi yang nampak saja ya, yang tidak nampak tidak perlu dicari-cari. Tapi yang disebutkan tidak perlu diungkit-ungkit ya. Urusannya kepada Allah nanti. Sabuhum ala Allah. Ma'istafadu minal hadis wazifatu du'at annahu muballighuna anillah kama hiya halun nabi. Bahwa tugas seorang du'at adalah menyampaikan
sebagaimana dilakukan oleh Nabi SAW. Al-jihadu syar'un liqomati dinillah fil ardi. Jihad itu adalah syariat untuk menegakkan agama Allah di muka bumi. Wa an ya'budallahu wa an yu'badallahu wa yuwahhadu la li mujarradil intiqam wa la lil uluwi fil ardi wasiyadah. Tidak boleh ya menyembah kecuali kepada Allah dan dia mentauhidkan Allah. Ya, nah tentunya yang namanya jihad itu adalah bukan untuk dendam, la limajaradil intiqam, bukan karena dendam atau untuk melakukan kesombongan di muka bumi. Wasiyadah, bal hatta yakuna din kullu lillah. Namun tujuannya adalah agar agama ya untuk Allah semuanya. Hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. La yatawaqqaful jihad illa idza dakhala an-nas jami'an fi dinillah. Tidak boleh berhenti jihad kecuali sampai seluruh manusia menganut agama Islam. Walihada fa innal jihad asy-syar'i madin ila qiyamis sa'ah li'annahu la yazal kufar fil ardi. Karena itu jihad asy-syar'i akan terus berlangsung sampai hari kiamat karena masih ada sampai sekarang orang-orang kafir. Tapi jihadnya harus dengan kondisi ya. Kalau sekarang kan mungkin jihadnya dengan belajar, dengan menyebarkan Islam dengan baik-baik ya, bukan dengan perang ya. Karena kata jihad itu sendiri maknanya bersungguh-sungguh, bukan berarti orang kafir dibunuh, bukan. Tapi ajaklah mereka kepada Islam, dakwahkan mereka tentang Islam, dan itu terus berlangsung sampai kiamat terjadi. Dalal hadis ala anna hukma ala nas fi dunya yakunu ala zahir biduni ad-dukhul fi niyatihim. Hadis ini juga menunjukkan bahwa hukum yang ditetapkan terhadap manusia di dunia adalah zahirnya saja, yang nampak dan kelihatan tanpa memasuki niat-niat mereka. Jadi kalau niat tidak dihukum, Allah yang tahu niat mereka. Al-khamis al-aslu fil insan idza nataqa bi syahadataini wa shalla wa zaka ana muslim ma'sumud dam wal mal illa bihaqqil Islam. Pada dasarnya dalam kehidupan manusia, jika seseorang sudah bersyahadah, mendirikan sholat, membayar zakat, bahwa dia adalah muslim, maka terlindungi darah dan hartanya kecuali yang berdasarkan Islam. An-nafsu wal mal ahadu daruriyat ala tija'a al-Islam bihifziha. Jiwa dan harta merupakan salah satu daruriyat yang 5 ya, 2 hal yang disebutkan dari 5 hal yang mana Islam memeliharanya. Niyatun nas tarji'u lillahi subhanahu wa ta'ala yuhasibuhum 'alaiha. Bahwa niat manusia itu nanti kembali kepada Allah, Allah yang menghisab mereka. Makanya dalam surat Taurib dikatakan yauma tublas sarair. Pada hari nanti akan ditampakkan hal-hal yang disembunyikan. Wa qala fil hadis wa hisabu 'ala Allah wa wallahu a'lam bisidqis shadiq wa nifaqil munafiq wa kullun yujza biniyatihi fil akhir. Ya. Jadi kata-kata sama Allah adalah ya Allah Maha tahu kebenaran orang yang jujur, kemunafikan orang munafik, dan semua yang pasti akan dibalas dengan niatnya di akhirat kelak. Wallahu a'lam bishawab. Baik, hada idzan hal min soalin. Baik, tuna jami'an. Ustaz. Oh my God. Ustadz Afwan, tadi zakat yang 1/5 itu buat apa ya? Nah, dengan pertanian. Kalau 1/5 itu biasanya pertanian yang ada pengairan irigasi. Jadi petani mengeluarkan biaya untuk membuat ladangnya terairi. Ya. Kalau yang 1/10 biasanya pertanian yang tanda hujan. Ya. Jadi tidak perlu pengairan, jadi dari air hujan. Jadi kan nggak ada biaya kan? Ya, langsung dari Allah kan diturunkan air hujan, lalu menjadi subur. Sehingga yang pertanian tanda hujan itu 1/10 zakatnya. Kalau yang tidak pakai air hujan, pakai irigasi, pakai ya mesin ya untuk
menghadirkan air, maka itu 1/5 zakatnya. Baik, ada lain? Baik, tidak karena ma'idakuna soal naktafi ilahuna. Ya. Cukup ya. Nah, Ustadz. Nah, baik, idan naktafi wa jazakumul khaira ala husni istimakunna wa naktafi wa naktafi darsana di hamdalah wa kafaratul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallah. Subhanakallahumma wa bihamdika